Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Hijir Jufdi, NIM 20210127, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maluku Saleh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya tentang mata kuliah Kapita Selekta tentang kepemimpinan. Baik, kepemimpinan adalah suatu upaya mempengaruhi kegiatan pengikut melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Stoner, tahun 1996, halaman 161, menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Menurut Gibson, tahun 2000, mengartikan kepemimpinan sebagai usaha untuk mempengaruhi atau memotivasi orang untuk meraih tujuan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kepemimpinan. Peran dan tanggung jawab seorang pemimpin dalam mengarahkan, mengelola, dan mempengaruhi kelompok atau organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan ada 3 macam. Yang pertama, membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Yang kedua, mengembangkan dan memperkuat kemampuan individu. Yang ketiga, menginspirasi dan memotivasi orang lain supaya agar lebih baik lagi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mengerti tentang teori kepemimpinan agar nantinya mempunyai referensi dan menjalankan sebuah organisasi. Adapun beberapa teori kepemimpinan, di antara lainnya, yang pertama itu teori kepemimpinan sifat atau trait theory. Yang kedua, teori kewibawaan pemimpin. Yang ketiga, teori kepemimpinan situasi. Dan yang keempat, teori kepemimpinan kelompok. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa teori kepemimpinan. Ada 4 macam. Yang pertama itu, apa sih teori kepemimpinan sifat atau trait theory itu? Dari teori ini, mendapatkan pengaruh dari aliran perilaku pemikir psikologi yang berpandangan bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan, akan tetapi juga dapat dicapai melalui pendidikan dan pengalaman. Sifat-sifat ini antara lainnya yaitu yang pertama, sifat fisik, yang kedua, sifat mental, dan yang ketiga, sifat kepribadian. Dan yang kedua itu tentang teori kewibawaan pemimpin. Apa sih teori kewibawaan pemimpin itu? Teori kewibawaan pemimpin itu merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan, sebab dengan faktor ini seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Dan yang ketiga itu tentang teori kepemimpinan situasi. Apa sih itu teori kepemimpinan situasi itu? Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahan. Dan yang keempat, yaitu tentang teori kelompok. Di sini, saya akan menjelaskannya kembali tentang teori kelompok itu. Teori kelompok itu agar tujuan kelompok atau organisasi dapat tercapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dan pengikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi saya itu tentang tipe dan gaya kepemimpinan. Ada 5 jenis tipe gaya dan kepemimpinan. Yang pertama itu, tipe karismatik. Kepemimpinan karismatik ini adalah kepemimpinan menciptakan suasana motivasi berdasarkan komitmen emosional dan identifikasinya dengan visi, filsafat, dan gaya pada pengikutnya. Yang kedua itu tentang tipe paternalistik. Gaya kepemimpinan paternalistik merupakan kepemimpinan di mana pemimpin akan mengkolaborasikan pemahaman moral dan sikap kedewasaan yang kuat serta dibalut dengan kedisiplinan tinggi. Pemimpin akan berharap anggotanya bisa terus menuju kesuksesan dan berhasil membangun kualitas diri sendiri. Yang ketiga itu tentang tipe otoriter. Tipe otoriter ini kepemimpinan
di mana pemimpin tidak melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan hal apapun itu. Yang keempat itu tipe militeristik. Pemimpin yang bertipe militeristik senang dengan formalitas. Mereka sering menuntut kedisiplinan yang tinggi dari bawahan untuk mencapai tujuan. Kadang pemimpin militeristik tidak suka menerima kritikan dan menyukai upacara-upacara simbolis. Yang kelima itu tentang tipe demokrasi. Gaya kepemimpinan yang memiliki karakteristik sebagai berikut: menganggap bawahan sebagai makhluk yang termulia di dunia, selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dalam kepentingan dan tujuan pribadi daripada bawahannya. Sering menerima saran, pendapat, bahkan kritik dari bawahan, selalu berusaha menjadikan bawahannya sukses dan berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadi sebagai seorang pemimpin. Baik, selanjutnya itu materi saya tentang ciri-ciri kepemimpinan yang baik. Ada 3 ciri-ciri kepemimpinan yang baik. Yang pertama itu keseimbangan emosional, yang kedua kreatif dan inovatif, yang ketiga itu tentang berani mengambil sebuah keputusan dan bersikap adil. Baik, di sini saya akan mengangkat satu contoh kasus yang terjadi di tempat tinggal saya, yaitu tentang kurangnya keamanan yang terjadi di tempat tinggal saya di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Kenapa saya mengangkat kasus seperti ini? Dikarenakan kurangnya keamanan di tempat tinggal saya. Dikarenakan belum waktu yang lama telah terjadinya kemalingan burung berjenis murai batu di tempat tinggal saya di Kota Tebing Tinggi. Waktu kejadian kemalingan tersebut di tempat tinggal saya memang tidak ada sama sekali penjagaan ronda malam di tempat tinggal saya. Waktu kejadian kemalingan posisi tengah malam, sebenarnya waktu kejadian itu warga sama sekali tidak mengetahuinya, akan tetapi pas malam itu ada salah satu orang mengetahui aksi pencurian tersebut, yaitu pemilik rumah sendiri yang berinisial S. Pas rumahnya tersebut kemalingan, yang berinisial S ini meneriakkan maling, dan di saat teriakan maling semua warga pada mendengarkan teriakannya tersebut, alhasil maling tersebut ketangkap dan mohon maaf sampai meninggal dunia. Dan pada akhirnya pemilik rumah tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat oleh polisi tentang pasal 170 ayat 2 ke 2E subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, dipidana penjara selama 7 tahun dan didenda 1 miliar rupiah. Jadi saran saya ke depannya, biar tidak lagi terjadi dengan hal tersebut, segera dibuat keamanan di setiap malam agar supaya aman dan damai. Baik, di sini saya sudah menjelaskan semua tentang materi yang telah saya buat. Baik, saya akan membuat kesimpulannya, yaitu kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuai dengan tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki integritas atau kepribadian, intelektual atau pengetahuan, inteligensi atau spiritual, skill atau kemampuan atau keahlian, memiliki power atau pendapat, mempengaruhi orang lain, mau belajar, mendengar dan siap dikritik. Apabila ketujuh isi dari esensi atau hakikat kepemimpinan tersebut telah dimiliki oleh seorang pemimpin, maka pemimpin tersebut akan arif dan bijaksana. Baik, sekianlah dari penjelasan yang telah saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.